Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam kita haturkan kepada Habibana Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas risau beliau dan fikir beliau sehingga iman ada di dalam dada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di muka bumi ini bukan atas kemauan kita tetapi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar hidup kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu apa tujuan Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibadah kita baik, sejatinya kita menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah ini yang harus kita pahami bahwasanya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah iman. Karena iman ini adalah pondasi dari segala pondasi. Amal ibadah akan diterima kalau imannya baik, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun." Yani barang siapa yang beriman, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap amal kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia ini. Jadi mari kita perbaharui iman kita dengan keimanan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar lisan kita tetapi kita buktikan dengan amaliyah kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni itiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah sehingga ibadah kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ibadah salat, bagaimana cara salatnya Rasulullah, bagaimana mualanya Rasulullah, sehingga kalau ini ada dalam diri kita, insyaallah kita akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Jika benar kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, yakni niat. Karena memang segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jadi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami memerintahkan kepada kalian kecuali beribadah, memurnikan keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit amal yang kita lakukan karena ikhlas, insya Allah akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didasari dengan ilmu, karena dengan ilmu akan menuntut kita kepada jalan kebenaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Romo Laurentius Noi, Pastor Paroki Santo Gabriel Waioti, Keuskupan Maumere, dengan hati yang tulus mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Kepada saudara-saudariku yang beragama Muslim di mana saja berada, tidak ada kesucian yang indah dan sempurna apabila masih tersimpan rasa benci dalam hati dan hidup. Kemenangan yang dirayakan adalah terutama kemenangan atas dosa dan kejahatan. Semoga kita semua menjadi berkah Allah bagi sesama. Selamat berbuka puasa. Saudara-saudariku umat Muslim di Kabupaten Sika, saya Pendeta Farlumingus Bako, Ketua Majelis Jemaat Gemit Kalvari Maumere, bersama seluruh Majelis Jemaat dan Jemaat menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa pada saudara-saudari umat Muslim di Kabupaten Sika. Kiranya ada berkah yang didapatkan dan diterima selama menjalani ibadah puasa ini sampai tiba pada hari kemenangan dan disyukuri sebagai pemenang-pemenang dalam menghadapi berbagai cobaan. Kiranya damai sejahtera senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Ida Bagus Widiawat, Ketua PHDI Kabupaten Sika, yaitu Ketua Parisada Dharma Kabupaten yang ada di Sika ini. Pertama, kami mengucapkan kepada umat Muslim yang ada di Kabupaten Sika ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita berkah, kesucian, kekuatan, dan rezeki. Selamat berbuka puasa. Om Santi 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 Om. Saya Yosef Rangga Kapodo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan bagi saudara-saudariku umat Muslim yang ada di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semoga setiap momen di bulan penuh berkah ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Mari kita manfaatkan waktu berpuasa untuk meningkatkan spiritualitas, kebaikan, dan kasih sayang. Selamat berbuka puasa.